Sejarah Indonesia. Kehidupan prasejarah di Indonesia. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia yang hidup pada masa ini pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan menangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Anggota yang laki-laki melakukan pemburuan, dan yang perempuan mengumpulkan makanan dan tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Tanpa kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu seperti lukisan di dinding gua dan di dinding karang. Pada masa ini, manusia sudah membuat alat sederhana dari batu atau tulang. Alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman sehingga terciptalah ladang yang memberikan hasil pertanian. Selain itu, mereka juga mengembangbiakan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan di hutan masih tetap dilakukan. Hidup menetap pada masa ini memberi kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Masyarakat pada masa ini diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan pada masa itu biasanya hasil bercocok tanam, hasil kerajinan tangan, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Pada masa bercocok tanam ini, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Yang terakhir adalah masa perundagian. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk perdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan-hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dan perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Pada masa ini juga, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni pahat, seni patung, dan seni bangunan mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pemanfaatan patung dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. Zaman prakolonial, yaitu periode di mana Nusantara atau Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga, maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi yang dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharesi Agastya yang dibawa dikenal dengan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyin. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanegara.
Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Taruma merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam tatanan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara adalah kelanjutan dari Kerajaan Salakanegara yang diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Raja Taruma yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman. Pada tahun 417 Masehi, dia memerintahkan penggalian sungai Gumati dan Candrabaga. Kerajaan Taruma meninggalkan banyak prasasti, antara lain prasasti kebun kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidang Hyang atau Munjul, prasasti Ciarateum, prasasti Muara Cianten, prasasti Jambu, dan prasasti Pasir Awi. Karena kerajaan Taruma mengalami perpecahan, maka pemerintah wilayah Jawa Barat dan Banten pun dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pasundan pada tahun 932 dan 1579 Masehi. Pada abad ke-6 akhir, masuklah agama Islam pertama kali dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Periode 1 atau fase pertama telah membawakan banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, budaya dan pemerintahan. Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa ke-7 hingga ke-14, Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok, I Ching, mengunjungi ibu kota Palembang dalam rangka kunjungan studi sekitar tahun 670 Masehi. Pada tahun kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Tengah hingga Kamboja. Tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, Raja Sriwijaya bernama Srindavarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, yakni 2 tahun 720 Masehi, Raja Srindavarman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan Sri Busa Islam, tapi pada tahun 120 Masehi, Sriwijaya Jambi ditawa oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Perubahan dan perkembangan Islam pun terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bertolak Islam pada abad ke-8, seperti Kerajaan Jumpa dan Pelak, dan Kesultanan muncul kerajaan bercorak Islam. Kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai pada abad ke-12. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri Kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, pada abad ke-14, menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Tapi, Majapahit, antara tahun 1331 sampai 1364, Patih Gajah Mada berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan Semenanjung Melayu. Warisan dari Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan kebudayaan Jawa seperti cerita Ramayana. Menjelang akhir abad ke-15, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Beberapa wilayah mulai memisahkan diri. Bahkan, wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling serang sebagai pewaris Majapahit. Sementara itu, Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, merupakan kadipaten dari Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari Kesultanan Majapahit. Pada masa ini, Portugis mulai memasuki dan mengalahkan Kerajaan Malaka yang menandai dari akhir era ini. Kemudian, pada tahun 1560 Masehi, kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jakatingir. Salah satu peninggalan Demak adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Pada akhir abad ke-16, Islam menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama hanya di Bali, yang memerintahkan mayoritas Hindu kepulauan-kepulauan timur. Rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif di abad ke-16 dan 17. Zaman era kolonial hingga era kemerdekaan. Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada di wilayah Nusantara. Terdapat kerajaan yang melegenda yaitu Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit bahkan sampai ke Semenanjung Malaya atau saat ini dikenal dengan Malaysia. Kemudian ada juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal dengan pusat perdagangan bersama dengan dua kerajaan lainnya yaitu Kerajaan Tulang Bawang dan Kerajaan Melayu. Pada tahun 692 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengadakan pengembangan ke wilayah sekitar Melayu. Melayu sendiri dapat ditaklukkan, dan wilayah Kerajaan Melayu menjadi milik Kerajaan Sriwijaya.
Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Setelah mengetahui Jepang telah kalah, Dokuritsu Zunbicho Sakai atau lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Batjobiningrat. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dalam proses sejarah kemerdekaan Indonesia terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal dengan masyarakat sebagai UUD 1945. Keindahan Indonesia. Tidak seperti dengan negara lainnya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dan juga mempunyai beragam kebudayaan dan bahasa. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Indonesia juga termasuk negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan juga negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan total 230 juta jiwa.